Halo semuanya, jadi di episode kali ini saya mau bahas tentang alergen. Alergen ini merupakan sesuatu yang lagi dikonserni oleh Badan POM dan juga beberapa industri di Indonesia, khususnya industri pangan. Kenapa alergen itu penting? Karena bila seseorang yang alergi terhadap sesuatu makan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung alergen yang dia tadi alergi, maka bakal muncul gejala-gejala yang tidak diinginkan atau adverse reaction yang tidak diinginkan. Mulai dari gejala pernapasan, misal itu kayak batuk, pilek, gejala di kulit, misalnya gatal atau merah-merah di kulitnya, kemudian di pencernaan, misalnya jadi diare, muntah-muntah, kemudian yang sampai parah itu bisa menimbulkan reaksi anafilaksis atau anafilaktis shock kita bilangnya ya kan. Itu bisa sampai takikardi, hipotensi, dan sampai tidak sadarkan diri. Nah ini tuh yang berbahaya. Oleh karena itu sekarang ini Badan POM kayak mulai concern, dia memberikan kayak pelatihan kepada industri yang concern juga di bidang alergen ini, khususnya industri food and beverages misalnya ya. Nah, di sini saya mau share sedikit, alergen itu adalah protein spesifik dari bahan pangan. Jadi dia adalah protein. Oleh karena itu dia akan memiliki sifat-sifat protein pada umumnya. Misalnya BM-nya tinggi gitu ya kan. Kemudian dia terdiri dari susunan-susunan asam amino. Nah, alergen itu punya semua sifat itu. Biasanya protein itu kan rusak ketika dia terpapar suhu panas. Contohnya kayak vaksin. Vaksin itu tersusun dari protein juga atau insulin misalnya. Nah, biasanya mereka itu rusak kalau misalnya suhu panas. Ini merupakan pengecualian khusus untuk alergen. Walaupun alergen itu kena panas, nah dia emang rusak proteinnya, tapi dia akan muncul residu. Residunya ini juga alergenik. Jadi alergen ini mau nanti prosesnya diolah sedemikian, dipanasin, diapain, di oven, tetap dia disebut alergen. Karena hasil dari residu panasnya dia tadi itu masih bersifat alergenik. Nah, jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Di dunia sekarang ini mereka itu sudah mengelompokkan alergen menjadi 8 big list. Jadi ini ada big 8 list dari alergen, yaitu ada ikan, kemudian ada shellfish atau kayak kerang-kerangan gitu, ada milk cow atau susu sapi, ada egg telur, soya, kedelai, wheat itu kayak gandum semacam itu, peanut itu kacang, dan tree nuts itu jenis kacang-kacangan lain. Nah, kenapa sih 8 ini masuk sebagai kategori Big 8? Karena 8 produk ini itu probability untuk menyebabkan alerginya itu lebih tinggi daripada produk-produk yang lain. Ini berdasarkan hasil research. Nah, oleh karena itu alergen ini menjadi penting. Untuk saat ini, pengendalian yang dilakukan terkait alergen-alergen ini oleh industri dan juga Badan POM adalah pemberian label di kemasan pangannya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin pergi ke supermarket kemudian beli pangan gitu ya kan, beli jajan, coba iseng dilihat di bagian komposisi. Untuk sekarang, cara penulisan pelabelan alergen adalah dengan memberikan huruf tebal. Jadi kandungan alergennya itu dicetak tebal. Contohnya kayak misalnya produk food gitu ya kan, terus dia mengandung telur gitu. Nah, kata telurnya ini akan dicetak tebal. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu alergen. Oleh karena itu konsumen diharapkan ketika sebelum membeli produk, dia baca dulu, kemudian ketika dia lihat, oh ini ada telur dan aku alergi telur, maka aku jangan beli produk ini. Kayak gitu, itu harapannya. Dengan pencantuman pada label, maka itu menjadi warning pertama untuk konsumen tahu produk ini tuh bisa dia konsumsi atau enggak. Oleh karena itu teman-teman penting banget baca label ya kan, untuk orang-orang yang emang punya alergi khusus. Kalau emang teman-teman nggak punya riwayat alergi apapun, ya udah bebas, nggak mau baca label juga nggak apa-apa. Oke, jadi itu sedikit mengenai regulasi alergen di food and beverages. See you on the next video. Thank you.